Saya ini merespon yang disampaikan Pak Suhartono dari Jawa Timur, kaitannya dengan Selingkar Wilis, Pak. Memang ini BPW ketika dibentuk tahun 2015, ini sebetulnya sudah masuk dalam arahan pengembangan dari program. Jadi ini untuk kegiatan Selingkar Wilis ini sesuai dengan Perpres 80 tahun 2019 untuk ditangani Kementerian PUPR. Dan jalan ring tersebut juga sudah diusulkan menjadi jalan nasional, dan sektor yang masuk di dalam kegiatan ini ada dari sumber daya air, bina marga, dan cipta karya. Untuk sumber daya air ini pembangunan jaringan irigasi permukaan di DI Bendo, DI Semantok, dan juga DI Tugu, yaitu di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ponorogo. Sementara untuk program Bina Marga berupa pelebaran jalan untuk penambahan lajur di luas Durenan Perigi. Sementara untuk Cipta Karya, salah satunya adalah pengembangan SPAM dan pengembangan sistem pengolahan persampahan skala regional. Jadi di sini untuk di Kediri, Nganjuk, dan Madiun, Tulungagung, dan Ponorogo. Sementara untuk SPAM, itu juga sama di Kabupaten Kediri, Nganjuk, dan Kabupaten Jombang. Kemudian untuk yang disampaikan Pak Sarul ID kaitannya dengan data, ini Pak, data kalau sesuai dengan untuk PKE ini kami memakai data yang kriteria sesuai dekat dengan Kementerian PUPR itu adalah yang didapat dari BKKBN, dan itu dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Menko PMK. Nah, untuk data yang lain ini keterlibatan di PKE ini banyak sekali, Pak, kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dukcapil, dan juga dari Kemendes PDTT untuk kaitannya bantuan pemanfaatan dana desa. Namun yang selaras dengan tusi Kementerian PUPR, ini sekaligus yang menjawab Pak Taman Nuri, ada 3 strategi, yaitu dalam pendekatan PKE ini adalah menurunkan beban pengeluaran, yang kedua meningkatkan pendapatan, yang ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Sehingga dari data-data itu intervensi yang dapat dilakukan program dari Kementerian PUPR adalah dengan memberikan bantuan perumahan swadaya BSPS, kemudian Pamsimas yang paling dekat, jadi penyediaan air minum, dan juga yang ketiga perbaikan lingkungan, yaitu dengan sanitasi dan drainase. Ini semua program dari Kementerian KL dan pemerintah daerah tentunya akan dikoordinasikan oleh Menko PMK untuk menjadi konvergensi program. Jadi semua program termasuk mungkin konektivitasnya nanti di antara desa itu, entah itu melalui pisau ataupun dana-dana yang ada di kabupaten dan kota. Sehingga untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini kolaborasi dari beberapa kementerian ataupun KL dan pemerintah daerah. Kemudian yang disampaikan Bu Chen Swilan, DPP Batam, itu merupakan daerah prioritas pariwisata, daerah pariwisata prioritas yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Bu. Dan hal ini juga masuk dalam RPJMN di major project nomor 8, yaitu pembangunan wilayah Bintan Batam. Dalam MP8 ini salah satu highlightnya adalah merintis destinasi pariwisata baru di DPP Bintan. Dengan adanya DPP di RPJMN ini artinya nanti destinasi pariwisata prioritas ada 8 lokasi, yang salah satunya itu di Batam Bintan ini, dan delineasi kawasan tersebut mencakup Pulau Batam dan Pulau Bintan. Sehingga ini juga masuk dalam KSPN Nongsa, Pulau Abang dan sekitarnya, dan KSPN Lagoy. Sehingga ini nantinya menjadi kawasan prioritas untuk pengembangan ini, Bu. Demikian.
Yang terkait dengan Pak William, ini survei ini dilakukan secara kolaborasi. Jadi dari Direktur Jenderal Cipta Karya, kemudian dari BKKBN dan juga dari BPIW, ini bersama-sama untuk mengecek di lokasi ini. Memang terkadang untuk BSPS ini ada hasil verifikasi yang berdasarkan kriteria itu belum bisa dimasukkan, padahal hal-hal yang sebetulnya cukup sepele, misalnya belum punya KTP dan kartu keluarga. Nah ini contohnya di Papua ini ada 192 kakak yang tidak bisa, ini kedepannya harus diperbaiki sehingga bisa masuk dalam batch berikutnya, sehingga bukan sekedar hanya ini tidak terpilih, tapi ini bisa menjadi stok program ataupun tindak lanjut di tahap berikutnya. Dan tentu ini untuk penanganan PKE ini kita memang betul-betul melakukan survei supaya tepat sasarannya. Jadi memang betul-betul masyarakat yang dengan pendapatan sangat rendah, yaitu kurang lebih 1,9 dolar per bulannya, itu kalau standar dari WHO. Kemudian terkait perbedaan data, tim verifikasi kolaborasi akan mengecek kembali. Ini akan melakukan perbaikan-perbaikan dan ini dilakukan secara terus-menerus. Pak, sepakat dengan Pak Sujadi, Pak. Jadi artinya kalau untuk suatu pengembangan kawasan, ini harus terintegrasi antara sektor, dan itu tentu harus disepakati bersama sehingga benar-benar itu bisa saling mendukung. Nah ini terkait dengan yang disampaikan Pak Suryadi tadi, bahwa seperti perhubungan laut, perhubungan udara, ini akses jalan simpul mencapai ke jalan akses utama atau jalan nasional, ini kemarin sudah kami lakukan deliniasi bersama-sama dan dilakukan superimpos dari perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen kami, yaitu dokumen rencana pengembangan infrastruktur wilayah masing-masing provinsi. Sehingga itu pusat wilayah 1 kemarin sudah melakukan dengan Kementerian Perhubungan, Pak. Mungkin itu saja pimpinan yang dapat kami sampaikan, nanti sisanya akan kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih, Pak.